Ini baru berupa data sekunder Pak Agus yang bisa kami lakukan itu. Ya, dari data-data dokumen, kemudian referensi tertulis seperti itu. Kecuali kalau terus ada nomor kemudian yang bisa dihubungi secara langsung baru bisa kami lakukan seperti itu Pak. Ya, dengan wawancara terbatas dengan beberapa kesepakatan dari informan, kita tidak bisa melihat secara kontekstualnya itu kan. Di dalam wawancara itu kan juga terjadi komunikasi dan settingnya juga mempengaruhi. Kondisi informan itu akan mempengaruhi data yang kita dapatkan. Nah, ini yang kesulitan. Kalau data sekunder itu apa yang akan kita lakukan dengan data sekunder? Ya. Cara mengolahnya bagaimana? Itu kan masih belum ada formulanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan data-data sekunder dan bisa mengolah begitu menjadi sebuah data yang memang dibutuhkan di dalam konteks menjelaskan masalah yang kita ajukan. Itu jadi masalah. Jadi kemarin saya diskusi dengan Pak Ibnan, ya, terus teman-teman ini mendapatkan datanya dari mana? Padahal kita akan mendisplay data itu, akan memamerkan data itu dengan berbagai ulasan-ulasan, tanggapan-tanggapan, pikiran kita terkait dengan data itu kan susah itu kan. Dan susah dilakukan. Mungkin teman-teman ada yang punya strategi untuk bisa satu mendapatkan data di lapangan, kemudian bisa mengkategorikan, mengelompokkan, dan data itu dipilih menjadi sebuah data yang memang sesuai yang dibutuhkan untuk menjawab masalah yang kita temukan di lapangan. Ada yang bisa memberikan penjelasan karena nanti yang dipamerkan itu kan data. Korea Studi itu yang dipamerkan data, display data. Ada Mas Fajri? Oke, mohon izin Pak Agus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi Pak Agus, alhamdulillah karena sudah ada relasi sebelumnya, termasuk seniman-seniman 5 gunung itu, saya mendapatkan data ya dibilang sekunder, tapi dari pelaku utamanya Pak Agus. Jadi misalnya ketika Mas Handoko dari Dusun Warangan itu mengikuti Festival 5 Gunung ataupun event yang ada di Warangan, saya sudah ngomong dulu ke beliau, Mas, saya minta tolong nanti kalau ada kegiatan mohon didokumentasikan 1 orang aja khusus. Nah, jadi saya memang menyuruh tim, bukan tim sih, orang yang sudah stay di sana, tapi dari Mas Handoko itu untuk mendokumentasikan. Ya itu nggak tahu ya Prof, istilahnya itu data primer atau sekunder, tapi saya sudah minta tolong ke 1 orang di sana untuk mendokumentasikan. Nah setelah acara itu dikirim ke saya gitu. Itu namanya apa Pak Agus? Ya sekunder ya, sekunder karena beda ya, beda. Orang yang mengamati dengan peneliti kan beda. Artinya bisa juga membantu peneliti kan. Ya, pembantu. Ya, tapi begini teman-teman, tolong nanti ini kan mau tidak mau teman-teman itu ada pada fase sebelum pandemi, saat pandemi, dan mungkin nanti di dalam menjelang ujian tertutup maupun terbuka, itu ataupun ada data-data yang memang diperlukan tapi sudah selesai pandemi COVID ini. Ini kan ada 3 tahap yang perlu saudara jelaskan di dalam disertasi teman-teman nanti. Jangan sampai tidak sama sekali. Banyak tesis dia dalam terkungkung di dalam era pandemi, tidak ada 1 kalimat pun yang menyatakan data-data itu dia dapatkan saat pandemi. Itu perlu dijelaskan. Jadi tidak begitu tiba-tiba nanti seakan-akan tidak ada pandemi, karena aspek historis di era ini perlu dicantumkan. Karena apa? Nanti pembaca, penguji itu memahami latar belakang ini memang peneliti mendapatkan data. Ada yang sebelum pandemi itu sudah ada beberapa data awal, kemudian saat pandemi itu, dan mungkin setelah pandemi itu. Sehingga data-data itu menjadi sebuah pertimbangan. Ini didapat di era ini.
itu butuh penjelasan. Jadi nanti tolong diberikan penjelasan di awal jika nanti saudara dapatkan. Oke, jadi memang menjadi perdebatan sekarang, Pak. Kalau kita menggunakan data sekunder, terutama teman-teman program doktor, karena kualitas dari disertasi nanti akan dipertanyakan. Kalau skripsi, ya boleh kan skripsi, nah, mendengarkan dia ngomong cerita dan sebagainya begitu. Tetapi untuk tesis dan disertasi perlu ada strategi, ada model bagaimana kita mengolah data sekunder itu jadi sebuah data yang memang valid dan mendukung penjelasan, mendukung penganalisisan, dan mendukung mungkin membandingkan dari material yang kita dapatkan. Jadi tolong nanti menjadi pertimbangan teman-teman ketika mau menguraikan, menjelaskan, menulis disertasi. Selalu dimunculkan itu, karena pertimbangannya tadi berbeda. Di sebelum pandemi dan saat pandemi kan berbeda. Data-data yang teman-teman dapatkan akan juga berbeda. Baik, agenda kita tengah semester akhir yang sudah saya diskusikan dengan Pak Ifnan, itu sebetulnya kan mata kuliah ini mata kuliah separuh teoritis separuh lapangan. Karena lapangan juga terkendala, jadi nanti ada atau dibutuhkan strategi dari teman-teman untuk mendapatkan data. Mau tidak mau kan kita akan mendisplay data, memamerkan data. Oleh karena itu kesiapan pengumpulan data, memilah data, mengkategorikan data itu sangat penting di dalam mata kuliah ini. Itu yang pertama. Kemudian nanti saudara kan mengaplikasikan apa yang sudah diberikan Pak Ifnan, yaitu goalnya itu memamerkan data itu. Memamerkan data dibutuhkan persiapan nanti tolong dibentuk panitia kecil begitu, kemudian tolong nanti diagendakan di jadwal pelaksanaannya, dan pelaksanaannya itu kita tentukan saja dalam bentuk virtual. Jadi pameran data atau display data di dalam konsep virtual, tentu dengan berbagai perangkat, leaflet dan sebagainya, katalog dan sebagainya tetap kita dan satu lagi teman-teman nanti mungkin bisa kelompok atau sebetulnya individu, tapi individu nanti saudara kesulitan, bisa kelompok. Paling tidak ada 3 pemberitaan di media terkait dengan pameran data ini, baik media elektronik maupun media cetak. Silahkan dipilih ya, silahkan dipilih, bisa di daerahnya, bisa media nasional, bisa lokal, silahkan ya. Jadi nanti akan ada pemberitaan terkait dengan pameran data ini, display data ini, yaitu yang pertama sebelum pameran, ada pemberitaan sebelum pameran, kemudian saat pameran itu sendiri, dan setelah pameran itu. Ada 3 yang perlu menjadi satu media publikasi bahwa kegiatan penelitian disertasi dalam rangka pengumpulan data, memamerkan data, dibutuhkan publikasi untuk mendisplay data itu sampai kepada masyarakat. Tuh, jadi 3 hal itu yang perlu teman-teman siapkan. Jadi nanti tidak perlu kuliah tiap Jumat setiap minggu ya. Nanti ke lapangan suatu saat kita diskusi, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, hambatan-hambatan itu baru kita diskusikan. Jadi yang pertama, kesiapan data itu dengan berbagai cara, baik saudara bisa menemukan data primer maupun data sekunder, dan itu sudah dipilah-pilah sesuai dengan masalah kebutuhan untuk menjawab masalah masing-masing. Kemudian mencoba membentuk panitia kecil di dalam rangka menyiapkan pelaksanaan pameran virtual ini, pameran data model virtual. Nanti juga akan
dipublikasi, di-share. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara entah kelompok atau individu, yang penting ada perwakilan, mencoba mempublikasikan lewat catatan-catatan, gagasan-gagasan, berita-berita, disampaikan ke media. Boleh media elektronik maupun media cetak, sebelum pameran, saat pameran, dan setelah pameran. Kemudian nanti saudara agendakan, karena kita akan mengundang direktur untuk membuka acara pameran itu. Syukur Pak Rektor bersedia hadir untuk menyaksikan pameran data teman-teman yang menulis disertasi ini di tahun 2020 ini dengan virtual. Gambarannya itu, teman-teman, skenario yang kita lakukan, akan kita lakukan di tengah semester akhir. Silakan nanti bisa didiskusikan untuk membentuk panitia kecil. Saya kira itu. Ada di antara teman-teman yang sama sekali belum mendapatkan data? Agus, boleh tanya Pak Agus? Ya, silakan Mas Fajri. Terkait dengan publikasi tadi, itu kelompokan ya Pak ya? Jadi kami ya? Ya, ya. Itu satu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, sebetulnya ketika kita menggunakan data display, misalnya dari rekaman-rekaman video ataupun YouTube lah istilahnya sekarang, YouTube, misalnya yang upload itu seniman itu, kemudian kita izin kita menggunakan data itu statusnya bagaimana? Apakah bisa atau tidak? Atau sebetulnya itu bagian dari data kita gitu Pak Agus? Karena kemarin dari Mas Rian keluar wacana netnografi gitu Pak Agus, itu salah satu alternatif pengumpulan data dari internet, yang sebetulnya di situ kuncinya kalau tidak salah ya Mas Rian, ada sebuah interpretasi dari kita. Setelah kita mendapatkan data, kita ibaratnya kayak mengkurasi gitu Pak Agus, sehingga data itu bisa dijadikan sebagai bahan ilmiah gitu, netnografi Pak Agus. Itu kemarin dari Mas Rian juga wacananya. Dan itu merupakan salah satu alternatif yang sangat bagus, karena dia sudah sedikit kuat. Artinya ketika kita pakai di ranah ilmiah, itu menurut saya bisa sih Pak Agus. Istilahnya netnografi. Itu bagaimana Pak Agus? Bagus itu, ada istilah baru, sempalan baru, karena memang kondisi dipaksa seperti itu. Boleh, asal kata kuncinya etika. Akademiknya, etika menghargai karya orang lain itu tetap dijunjung tinggi. Kan bisa dijelaskan, yang penting dijelaskan begitu. Syukur kita secara pesan atau bukti bahwa yang bersangkutan tidak keberatan, karena kadang-kadang itu kan menjadikan sebuah komoditi komersial ya, kadang-kadang ya. Sehingga jadi kita bisa, itu kan merupakan data sebetulnya juga ya, data dari orang lain, sama seperti kita mendapatkan foto ya. Bisa dijelaskan kan, dokumentasi Dinas Pendidikan Kebudayaan kan boleh juga kan, yang penting dicantumkan. Dan mau tidak mau orang itu atau yang punya akun YouTube itu kan juga pasti berhubungan dengan penelitinya, pasti itu kan, pasti sudah komunikasi dan sebagainya. Hanya kita meminjam sebagian data yang mereka miliki, digunakan sebagai kelengkapan data yang kita butuhkan. Itu pun kan masih kita pilah ya, itu pun masih kita pilah, tidak semuanya pure itu data hanya memindah saja kan? Tidak, tapi bagian-bagian mana yang menjadikan data itu penting, relevan dengan yang akan kita kaji, masalah-masalah yang akan kita jawab dengan menggunakan data itu. Saya kira nggak masalah Mas Fajri, asal tadi kode etik di dalam mencantumkan sumber itu tolong dijunjung tinggi. Ya. Kode dan interpretasi mungkin Pak Agus ya, itu saya share bagannya di chat, kolom chat ada. Ya. Jadi kuncinya memang ada interpretasi dari kita, seperti parafrase gitulah Pak Agus. Ya, boleh Mas. Data kita bisa kita dapatkan dari mana-mana. Bisa video, bisa dokumen, bisa foto, ya. Bisa hasil wawancara dan sebagainya. Dan satu lagi nanti tolong ketika saudara tidak hanya sekedar mendisplay data mentah ya,
catatan, tidak hanya mendisplay data mentah, tetapi sudah ada ulasan-ulasan, syukur sudah ada kritik teori. Kalau saudara sudah memunculkan teorinya nanti ya, ada kritik teori. Bagaimana pendapat teman-teman terhadap teori yang digunakan? Mengapa menggunakan ini? Kok tidak menggunakan ini? Kan begitu. Nah, itu dimunculkan di dalam nanti display data itu, sehingga pembaca, masyarakat atau yang melihat pameran itu mengetahui alur pikir dari peneliti. Paling tidak kerangka peneliti itu kita sudah memahami mengapa tidak menggunakan teori ini ya, kok menggunakan teori ini, karena teori ini itu ya, ada ulasan begitu ya. Jadi sebelum menentukan paling tidak kan ada 3 atau 4 teori yang akan digunakan. Nah, tentu teori yang ditentukan oleh peneliti itu sebelumnya ada, atau sejenis itu, tetapi saudara memilih itu, atau gabungan dari berbagai teori untuk menjawab masalah. Itu perlu dikomentari, tidak hanya sekedar mendisplay teori ya. Jadi itu yang saya ingin. Jadi tidak hanya mendisplay data mentah, tapi data itu sudah diolah, data itu sudah dikategorikan, dikelompokkan, dan sudah diinterpretasi, sedikit diinterpretasi sudah muncul di situ. Dan karena ini pameran virtual, tolong kaidah-kaidah pameran virtual itu dimunculkan, ya, dimunculkan. Mana yang tidak bisa divirtualkan, mana yang lebih kuat divirtualkan, itu menjadi pilihan data-data mana yang akan dipamerkan. Itu ya. Ada lagi mungkin Mas Rian? Settingnya bagus sekali Mas Rian. Ini kebetulan saya lagi di Swiss, Pak. Enak. Sebelah Ungaran. Iya, tadi sudah dijelaskan Pak sama Mas Fajri juga, sudah sama Pak Agus juga sudah diulas. Memang masalah pandemi ini kan mau tidak mau banyak mempengaruhi cara kita meneliti begitu. Tapi bukan, kalau saya dulu pernah ikut webinarnya Prof Toto gitu, dan komunikasi secara langsung juga kan beliau mengatakan jangan sampai kita berdiam diri gitu, tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi harus sudah ada cara-cara, atau Pak Agus tadi bilang strategi-strategi bagaimana situasi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian kita, terutama disertasi kita. Kalau saya pribadi sih memang jujur sudah ada data primer maupun sekunder Pak, karena memang sebelum masuk ke sini pun juga sebetulnya penelitian itu sudah akan dilakukan gitu. Cuman ketika bertemu dengan kesempatan untuk lanjut S3, ternyata ini menjadi berkembang idenya, dan saya putuskan untuk dijadikan bahan disertasi gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini, memang banyak penyesuaian seperti tadi dipaparkan. Kemarin saya sebetulnya ikut etnografi itu oleh-oleh dari webinar juga sebetulnya, dari dulu yang menyelenggarakan dari UNESA, itu saya lupa Pak siapa yang menyebut itu. Jadi itu adalah salah satu strategi yang dimunculkan untuk bisa mengumpulkan data di saat-saat yang tidak memungkinkan kita mengambil data. Tetapi saya pun termasuk yang sepakat sama pendapat Pak Agus bahwa tetap harus ada data primer ya, yang dibangun melalui kedekatan secara langsung begitu, yang itu tidak, pada titik tertentu tidak bisa tergantikan gitu. Saya juga sepakat untuk hal itu. Kalau yang saya lakukan sih untuk yang di riset saya gitu, memang ada beberapa hal yang alhamdulillahnya sudah terbantu melalui komunikasi sebelumnya gitu. Misalkan ketika saya sudah mendapatkan data primer sebanyak katakanlah 30-40% begitu, kemudian saya butuh beberapa kelengkapan data gitu. Kebetulan kan sudah ada komunikasi yang terjalin yang saya lakukan dengan beberapa narasumber, informan lah gitu. Baik itu dari informan utama, informan kunci maupun informan pendukung gitu. Jadi memang ada beberapa komunikasi yang saya bangun juga sih lewat digital begitu Pak. Karena memang saya
ada ya kebetulan informan-informan itu kan dari dinas, kebetulan saya dekat dengan orang dinas, ada dari taman budaya, kebetulan kita juga dekat dengan taman budaya, dengan seniman-seniman juga kita kebetulan dekat gitu. Jadi eh, mengumpulkan data eh, pada saat-saat tertentu, misalkan sekarang gitu, untuk melengkapi yang primer tadi, ya alhamdulillahnya tidak sedikit sedikit mudah lah gitu Pak, karena sudah membangun kedekatan tadi. Jadi saya tinggal telepon saja atau mungkin ngajak via Zoom gitu, karena memang kedekatan yang dibangun sudah saya bangun cukup lama di dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi memudahkan saya untuk meminta data secara cuma-cuma, bahkan Pak. Kadang-kadang mereka juga membantu gitu loh. Jadi luar biasa sekali. Saya informan sampai saat ini ada sekitar 25 informan kunci dan pendukung gitu. Yang alhamdulillah sekali itu sudah banyak membantu gitu Pak dalam mengumpulkan data primer maupun sekunder. Nah, dibantu dengan yaitu tadi wacana pengumpulan data secara virtual tadi itu, yang katakanlah etnografi gitu. Itu juga semakin memperkaya metodologi kita gitu. Kira-kira begitu Pak Agus dan kawan-kawan. Oke, baik ya. Jadi sudah tidak ada masalah Mas Rian gitu. Memang dibutuhkan kecerdasan seorang peneliti untuk mendapatkan data itu. Ada kedekatan, membangun relasi dan sebagainya. Semakin jaringan dengan informan-informan itu semakin baik, itu akan memudahkan kita. Apakah ada di antara teman-teman yang memang sama sekali buntu, belum mendapatkan data apapun di lapangan, baik mendapatkan kontak dengan informan dan sebagainya? Ada di antara teman-teman? Biasanya itu kalau yang topik-topik baru, ya, topik-topik baru itu akan mendapatkan banyak kendala karena memang membangun topik baru yang sebelumnya itu kita tidak punya apa-apa gitu. Tidak punya data, tidak punya data-data informan yang kita dapatkan dan sebagainya. Ada di antara teman yang seperti itu, kasus seperti itu? Atau mungkin masih di dalam perdebatan topik untuk menentukan topik. Jadi masih goyah tentang topik disertasinya itu. Akhirnya belum mantap. Pak Agus. Iya, Mbak Eka. Kalau saya kebetulan kan rencana mau mengangkat tentang lagu Tegalan. Lah, sementara sih ada beberapa orang terkait ya, pencipta lagu gitu-gitu sudah mulai bisa diwawancarai gitu kan, langsung saya bertemu sama orang-orangnya. Nah, tapi untuk kayak misal pertunjukan gitu dan sebagainya, tentang dulu kan kalau sebelum pandemi itu kan ada event-event semisal ulang tahun Tegal kayak gitu kan, dilombakan atau apa gitu kan, sepanjang ini kan belum ada gitu loh Pak. Nah, sementara saya mau ngambilnya dari video-video yang ada, yang terekam di YouTube gitu, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Tetapi tolong jangan lupa, jadi nanti supaya kok tahu-tahu ada data ini dan ini data sekunder, nah itu tolong diceritakan. Nanti diceritakan di background itu, diceritakan. Paling tidak nanti ada penjelasan setting atau tempat atau saat penelitian itu harus dimunculkan kondisi real sekarang ini. Karena itu nanti untuk digunakan pijakan baik penguji atau pembaca yang lain bisa memberikan gambaran, oh memang peneliti ini saat pengambilan data, mengolah data dan sebagainya itu di era ini. Kan nanti akan menjadi berbeda ketika itu tidak dilakukan, tahu-tahu data-datanya itu didapatkan, loh kok data-data ini, data-data sekunder, pembaca kan tidak tahu kalau itu tidak diuraikan. Jadi silahkan, boleh saja. Mbak Eka, seingat saya tidak itu ya dulu ya. Ganti Pak. Ya itu kan, seingat saya dulu SMA, terus ini bahkan SMA-nya sendiri atau SMA tertentu gitu kan ya di daerahnya gitu, seingat saya apa gitu ya. Baik, nggak apa-apa Mbak Eka, tapi
Tadinya tentang itu, yang guru non musik mengajar musik, mungkin nggak sih? Terus seperti apa kira-kira nanti kebijakan yang bisa muncul dari hasil penelitian itu? Terus setelah melalui proses perkuliahan dengan Pak Tri lah, terus kuliah lagi lah dengan siapa, semuanya menentang. Akhirnya menyerah, buang sudah 60 lembar halaman. Koreksi Mbak Eka, bukan menentang tapi membantu. Membantu supaya enggak Iya tersiap-siap. sih, sulit nantinya gitu loh. Jadi ya dipatahkan di awal lebih baik lah gitu loh. Memang terkait dengan kebijakan nanti berurusan dengan birokrasi dan sebagainya. Kalau data penelitian itu di lapangan baik guru seni budaya SMP, SMA, SMK itu 60% yang ngajar seni budaya itu tidak mempunyai latar belakang pendidikan seni secara formal. Sebetulnya itu kan menarik sebetulnya, masalah yang perlu segera dijawab dan ada solusinya. Kalau demikian itu bagaimana kan itu? Dengan demikian nanti perangkat pembelajarannya itu tidak hanya digunakan untuk guru-guru yang punya latar belakang pendidikan seni secara formal, tetapi perangkat pembelajarannya perangkat alternatif ya, yang bisa digunakan oleh guru yang tidak punya latar belakang pendidikan seni secara formal. Itu kan menarik sebetulnya, ada formula khusus yang nanti itu perangkat satu tetapi bisa digunakan oleh siapa saja guru, entah itu guru yang berpendidikan formal seni atau tidak bisa menggunakan. Sementara ini di lapangan kan seakan-akan perangkat pembelajaran itu perangkat pembelajaran eksklusif yang hanya digunakan, yang bisa digunakan orang yang menulis itu sendiri. Jadi tidak berpikir bahwa suatu saat kalau orang ini berhalangan, itu perangkat bisa digunakan oleh siapa saja. Karena digunakan oleh siapa saja, dia harus bisa terbaca oleh semua guru seni budaya. Jadi tingkat keterbacaannya, baik secara kontennya, konten knowledge-nya, maupun aspek-aspek yang lain, itu menarik. Sebetulnya juga menarik, nggak apa-apa. Dan memang belum pernah ada, ya, mungkin dikhawatirkan oleh promotor, dan sebagainya itu, kira-kira bisa nggak? Yang paling enak memang ya penelitian budaya, memang kan penelitian budaya, tapi hambatannya memang penelitian budaya itu mau tidak mau harus ke lapangan. Tapi kan sekarang susah ke lapangan. Ya sekarang sudah seliwar-seliwar orang, tapi pertunjukannya kan tetap masih ada kendala. Orangnya sekarang sudah nggak pakai masker, sudah bisa ngomong-ngomong, kita bisa datang ke lokasi. Tetapi event atau pertunjukan itu kan belum muncul kan, belum muncul. Dan pertunjukan apalagi yang di daerah itu kan nunggu proyek-proyek pemerintah, peresmian apa, pergelaran apa dan sebagainya itu. Ya, ini yang masalah. Jadi memang harus ada action, tidak menunggu. Kita harus memutar otak kita bagaimana kita mencoba melakukan langkah-langkah inovasi untuk mendapatkan data itu. Yang penting kan dalam penelitian itu kan sebetulnya pengumpulan data. Data kalau sudah dikumpulkan, baru kita akan bisa menganalisis data mana yang bisa kita gunakan, mana yang tidak. Tetapi kalau lapangan itu tertutup begitu, kita mau apa? Ya, mungkin tadi ada solusi dari Mas Rian. Ya, kita menelusuri, tetapi itu kan juga terbatas ya. Terbatas. Tidak leluasa kita mendapatkan data dari sumbernya langsung, dari lapangan langsung. Kita bisa merasakan, mendengarkan, melihat, membau dengan semua panca indera kita itu masuk di dalam sebuah setting yang benar-benar lahir, tempat lahirnya, berkembangnya, bahkan matinya sebuah pertunjukan di situ. Jadi memang kekasan cultural studies kan di situ. Jadi memang aneh kalau dulu sebelum pandemi ada seorang peneliti hanya 1 kali 2 kali datang di lapangan sudah mendapatkan dan sudah menghasilkan skripsi, tesis, disertasi, yaitu barang aneh. Ya, tapi sekarang kita dikondisikan seperti itu karena memang dipaksa untuk tidak bisa datang ke lapangan. Nah, kan itu masalahnya seperti itu. Hingga ketika kemarin diskusi dengan Pak Ibnan, ya teman-teman itu dapat data tidak Pak?
Kalau tidak dapat data, apa yang akan dipamerkan? Kan gitu. Jadi tolong nanti didiskusikan di kelas tuh. Jadi kita kan masih ada 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan itu nanti tolong diagendakan. Saudara akan menentukan pameran virtual itu kapan, gitu kan? Tetapi untuk menginjak ke sana kan butuh diskusi, siapa melakukan apa dan sebagainya. Nah, tolong itu kan bagian dari kepanitiaan kecil ya, yang disiapkan. Nanti kita ketemu lagi mungkin 2 minggu lagi, kita diskusi lagi kesiapan saudara sampai di mana. Dan kalau Anda kesulitan untuk mempublish di media tadi, ada beberapa teman relasi yang bisa membantu. Biasanya kita ingin mengirim berita di media itu kan yang paling cepat ketika kita punya teman di dalam. Nah itu kan banyak temannya Mbak Ika, banyak dari FBS itu banyak sekali kan. Ada Mas Doni, ada Mas siapa itu yang pimpinan redaksi Suara Merdeka dan sebagainya itu. Nanti saya mencoba menghubungi beliau untuk membantu teman-teman mempublikasikan, memberitakan itu. Nanti tolong dikeroyok saja 3 pemberitaan itu di awal saat pameran dan setelah pameran itu dikonsep bareng-bareng begitu, kemudian dikirim. Itu ya. Jadi Pak Gus, Mbak Eka sudah biasa itu Pak Gus kalau nulis-nulis di koran gitu. Sudah ada ahlinya-ahli itu Mbak Eka itu. Iya Pak Eka itu Itu Mas Fajri narah hubung ke wartawan atau ke media itu. Dia belum ngomong aja sudah wartawan sudah mantuk-mantuk kok. Nah, pokoknya dengan dia senyum kemudian nyanyi pelan itu sudah mantuk. Oh iya kita bantu gitu. Istimewa pokoknya mereka. Oh diopeni ya, diopeni. Jangan sampai dia marah gitu. Pokoknya Mbak Eka cek iso nyanyi nus alhamdulillah. Paling tidak di apa Mbak sing nyanyi bola-balik no media itu Mbak Eka tak delok dan bendino tak lihat Mbak. Semule Pak. Semule gitu. Mantra halusnya Mbak Eka masih talk chair kok di era pandemi. Nah, ketemu di kampus kaget ya, Pak Grosopo. Kagetnya kenapa Pak? Makin gede gitu. Nah, ngomong gitu. Apanya yang gede, Mbak? Ya, Mbak Putri sudah ketularan gitu. Mbak Putri ketularan sidik-sidik gitu. Putri makin kurus Pak. Kalau Putri makin kurus, bener Pak Agus kalau lihat Putri pangkling. Enggak ding Pak. Kan goes terus Bu Putri, Bu Titi lah. Jenengan goesnya sekilo sih. Karena dulu ketika di Borobudur itu saya tunjukkan itu loh Mbak, dipegang itu. Nah, Putri itu. Terus berhasil memegang itu. Pegang apa Put? Nggak tahu. Rogoh kan lo yang di stupa. Oh. Kata ke Mbak Putri, iya Pak, gede Pak ternyata. Gede ya. Enggak deng. Bagus, isu-isu. Oh, kan? Jadi ingat sejarah Hindu itu loh, no istilah Lingayoni ning kono kuwi. Kunto Bimo itu loh Mas, Kunto Bimo yang itu kan ketika kepercayaan tuh kalau bisa menyentuh itu dia berhasil beruntung gitu ya. Cita-citanya. Padahal itu itunya Bimo itu kan mesti gede. Pagi-pagi sudah ngebahas yang gede-gede itu loh Pak Agus. Itu orang ngerti, ngopeni bojone tok wis repot. Aduh, bikin pusing aja. Alfa, kesenangan Alfa. Pak Bandi, gimana Pak Bandi? Udah bisa lanjutin enggak Pak Bandi? Pertanyaannya Mas Alfa itu. Bersih Ya, atau tambahannya itu loh Pak. Nah itu belum ini apa, belum menjawab beliau. Nanti lah diupayakan. Pakai artesnya Mas Rian Pak Wes. Oke gitu ya teman-teman ya.
Mohon maaf saya Ini bagus. Ini bagus, siap. dan bulan ini ada kegiatan saya ditugasi untuk membantu teman-teman kepanitiaan. Berarti jam 8.30 ya? Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya senang sekali bertemu dengan teman-teman. Minggu lagi kita diskusikan Sama Pak Gus. Tolong di bentuk panitia yang kecil didiskusikan, kemudian memulai jadwal tahapan-tahapan itu. Dan secara pribadi teman-teman sudah mulai memformulasikan data yang didapatkan, kemudian tolong dimunculkan kritik teorinya, dibuat medianya, karena ini virtual tentu mempunyai karakteristik data yang akan divirtualkan ya. Saya kira itu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Agus. Nuhun Pak Agus. Teman-teman yang download Link webinarnya sama dengan ini ya Pak Agus. supaya nanti kita tidak tergantung Mas Meldi, bisa langsung menuju ke room masing-masing sesuai dengan kesepakatan kita gitu ya. Jadi tolong yang belum mendownload Zoom versi terbaru yang ada breakout room, kalau di HP itu di atas kiri itu kita memilih breakout room, tetapi kalau di laptop itu kan di bawah ya. Setelah record itu ada breakout room, nah kita dengan klik itu kita menuju ke room 7, kita pakai room 7 ya. Jadi biar teman-teman langsung saja kita ke kelas kita di room 7 ya. Itu ya. Bagus. Ya Pak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Iya Mas Alfa. Pripon. Pak Bandi kok telat masuk kenapa Pak? Saya dari kurang ke ruang 10 jam 7 coba ya. Itu siapa di WA itu teh terus putar. Saya kira di HP-nya di reset. Saya Ternyata- juga masuk room itu Pak, diketahui sama Mas di PPS. Mbak Laila kepagian. Ini sudah beres kuliahnya ya? Ayo Pak, masuk mlebu ning room anu acara jam 09.00. Udah beres kuliahnya belum nih teman-teman? Ah, iki Mas. Sudah. Udah beres Iya ya? Mas Rian. Oh iya, ya udah kalau udah beres. Ternyata penuh laptop saya, jadi harus ganti ini punya anak. Kebanyakan laptop Pak Bandi itu. Ngeri Pak, jam terbangnya ngeri laptopnya itu. Pak Bandi, Ya, gimana? Sudah ngobrol belum sama kawannya? belum apa menjawab ya, nanti saya tindak lanjuti untuk Kok harga bisa simpang siur sih? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 8. Aku mah bingung. Pegangan dong. Nah, mulai. Ini Mbak Eva Titi ini Mbak Nurul Makrifah bukan toh? Bukan dong, Eka Titi sendiri dong, Pak. Oh iya, Eka Titi lulusan pendidikan. wajahnya mirip Mbak Nurul Makrifah yang neror aku tiap malam itu loh. Walah. Bahaya, udah diteror terus ini bahaya ini. Mahasiswa angkatan Ya 2020 itu Allah, ada ini yang Mas. namanya Nurul Makrifah itu loh. Oh iya Mas. Kembarannya mungkin Mas. Kode nih Mas Meldi minta diteror sama saya nih. Jangan dong. Tuh, Mbak Laila mana ini? Wis metu. Tugas sih ya. Mas Alfa, dintenin dhisik wae, Mas. Ojo Alfa itu terprovokasi. ora sabaran kok pancen nek urusan duit ki lho ora sabaran Alfa pancen. Menang toh aku kira mau apa-apa lho. Marah. Asam. Sama Alfa. Kalau aku kan sudah diwakilkan oleh bos saya toh, jadi ya. Iya. Mas Anu Yang Mas Alfa bilang, itu aku ikut. Siap. Pak Bandi, ayolah Pak Bandi cari harga yang jangan mahal lho Pak. Pak, Siap. Nanti dinego besok ini. direwangi kancane Mas, tenang aja Mas Alfa. Wih. Wangi tekan larang ya podo ae mumet ya. Harusnya kemarin itu pada nanya masalah itu.
manuke tukoni kabeh lah wis Pak Fat ben go bayar kuwi. Ben go bayar proyek. Manukku gara siji yo sing Bukan manuk, iwak. Sekarang mainnya iwak dia. Ora payu nek manuk kuwi, nek manuke alfa kuwi ora payu. sing payu keunikanku yo ra. Iya ra baik. Ya, yo. Iki manuke alfa ki ngoceh wae lho. Putih ki lho. Oh loro malah sing ono apa cincine ning sikil lho. Jajarke oh. Pergi saja engkau pergi dariku. Aduh. Ini kita langsung join ke itu gimana? Atau gimana ini? Join ke Apa nanti kita terus dipindah sama Mas ini apa ruang kudus toh? Pergi apa? Ayo kita nyanyi Mas Unes sama-sama. Yuk guys. Waduh, nggak hafal ya. Orang kemana ini? Jadi konduktornya, aku memimpin menyanyi. Ini sekarang kemana teman-teman? Atau minta dipindahkan Mas Meldi aja ke Mas Meldi pindah ke supaya nanti nggak keluar-keluar lagi. Itu harus kamu dial ke video. Enak-enak. Jam 8:30 masih lama. Oh alah, 8:30. Oh, berarti keluar. Kalau mau ngumpul-ngumpul di sana dulu, Biar nggak keluar masuk maksudnya. Ini nggak apa-apa juga. Wah, enak keluar masuk, Mas. Iki arep pindah meng ono pilihane apa itu? Ngerti, Mas. Sama ekspor nggonku. Ini tuh kan pengganti ruang kuliahnya panjenengan, nggak apa-apa pakai saja. Kalau jenengan di dunia nyata kan ngumpul-ngumpul di ruang kuliah, karena di sini ruang kuliahnya pakai itu. Nggak apa-apa. Meng ora iso ngopi ya Mas, biasanya ngumpulin ning kantin. Gini-gini tuh. Ya, tinggal ambil stiker kopi itu ya. Ya Pak Bandi. Biasanya sambil godani Simba itu ya di kantin. Iya. Biasanya dengan iwak itu apa ya? Ya, iwak peye. Iwak peye. Yo, kilo. Podo kilo. Podo lu. Baik kan? Apa? Mas Alfa, kapan kita ngopi-ngopi di itu? Wah, urung kelakon ya Mas. Apa Alfa? Alfa tadi manggil aku kenapa? Yo sesuk tak kontak yo. Ya, baik kan.